Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eti. Apakah ada waktu untuk Nggih, saya? nggih, nggih, iya Pak Nurit. Kenapa Pak? Jenengan kok kelihatannya seperti bingung gitu? Ya, ini memang saya akhir-akhir ini saya ada beberapa yang keluh kesah saya banyak banyak beban yang saya rasakan ini Bu. Kira-kira kenapa Pak? Beban apa itu Pak? Ini Bu ya kan saya ini kan selaku kesiswaan. Terus yang saya rasakan ini eh, apa semua yang setiap perilaku anak itu kan yang negatif terutama itu kayaknya kok dibebankan ke saya gitu loh Bu, seperti itu Bu. Hmm, maksudnya perilaku anak-anak yang seperti apa itu Pak? Ya yang negatif kayak kalau misalkan ada anak berkelahi, ada anak-anak yang berkelahi, ada anak-anak yang Ya, ya pokoknya intinya yang melakukan pelanggaran itu semuanya diberikan ke saya semuanya tanggung jawabnya. Misalkan ada anak berkelahi di kelas ya, langsung saya Pak Nurul kamu ya, tolong ini. Terus kalau ada anak-anak yang meninggalkan jam pelajaran itu ya ya, saya itu kan sepertinya kan sepertinya kan itu kan kayak masa tugasnya kesiswaan, sedangkan eh, ini kan tanggung jawab bersama sebenarnya. Siapa yang menemui itu kan harusnya ya di intinya ditangani terlebih dahulu lah, nggak langsung ke ya, saya gitu loh maksudnya. iya, iya. Jadi Pak Nur apa? Menurut kira-kira nih, menurut jenengan, kenapa kok sampai guru-guru itu melakukan hal seperti itu, Pak? Ya memang anggapannya Harus gimana. lah ya, kenapa kira-kira menurut jenengan itu kok guru-guru bersikap seperti itu? Nah ini menganggap bahwa Semua tentang pelanggaran anak. ya mungkin satu tidak paham tentang intinya tupoksinya kesiswaan itu apa saja kan, harusnya paham bahwa sebenarnya tupoksinya kesiswaan itu tidak hanya untuk menangani anak-anak yang berperilaku negatif, eh, kan semuanya, walaupun yang prestasi pun juga tugas Yeah. kesiswaan. Dan sebenarnya untuk perilaku-perilaku yang negatif itu adalah tanggung jawab bersama itu. Tanggung jawab bersama itu dalam artian begini, Mm, ketika ada bapak ibu guru menemui anak melakukan pelanggaran, harusnya kan ya sudah sebelum ke saya harusnya sudah ditangani terlebih dahulu, tidak harus mencari saya dan seterusnya kan. yeah. Apalagi itu kejadian di kelas pada waktu jam mengajar, seperti itu ibu. Ya, nggih. Jadi kalau seperti itu tadi nggih penjelasan nih Pak Nurit, kira-kira kan tata tertib yang poin-poin tersebut. Jadi sebelum ke kesiswaan itu seharusnya berapa poin yang nanti langsung dilimpahkan kepada kesiswaan. Kira-kira guru-guru itu tahu nggak Pak tentang apa namanya rumusan tersebut? Ya itu bu yang mungkin belum, banyak guru yang belum tahu, sehingga mereka menganggap apa tugasnya kesiswaan itu ya itu nangani anak yang berkasus, padahal kan ada beberapa tahapan-tahapan ketika itu masih dalam kan di sekolah saya ini poin bu ya, ada poin ya, ada poin Ya, kalau kalau ya, kalau yang ke ini yang ke kesiswaan itu sebenarnya setelah poin 60 bu.
Kalau masih 20 itu biasanya maaf 30 itu masih wali kelas sama guru apa tugas tatip. Terus nanti ada lain lagi 40 atau 50 itu sama BK, baru ke 60 itu sama kesiswaan. Sebenarnya seperti itu. Iya, biasanya kan memang kalau tingkatan SLTP itu kan memang ada poin-poin gitu ya, Pak. Iya Kan Bu. eh, itu kan sudah disosialisasikan ya, Pak. Apa semuanya kan sudah paham juga kan Nah ini di yang di guru-guru semua. Semua guru itu kan apa namanya? Paham tentang rumusan poin-poin tersebut nggih. belum Bu, mungkin kedepannya saya seperti itu Bu. Oh, belum ya. Betul. Oh, nggih nggih. Saya tak pikir tadi kan eh, kalau misalkan semua guru-guru paham itu kan namanya apa? Bisa nanti mereka membantu lah. Jadi nggak langsung ke kesiswaan gitu nggih. Ya Bu, mungkin kedepannya Terus ya apa Bu? menurut jenengan Pak ini Pak Nurin nggih, eh, cara bagaimana sih caranya agar ya itu biar guru-guru itu paham itu menurut jenengan caranya gimana Pak? Ya saya minta bantuan kepada mungkin kepala sekolah untuk bisa menjembatani atau memaparkan tugas-tugas tupoksinya ketika menangani anak itu. Mungkin kita rapat dewan guru tentang membahas tentang tata tertib yang ada di sekolah, mulai dari poin sampai ini Bu, sampai ini yang tadi saya sampaikan tadi, bahwa poin 20 30 itu Ya, masih wali ya, kelas. Dan kalau poin 0 sampai 30 itu biasanya apa eh, guru yang menemui anak pelanggaran itu, terus baru kalau 30 itu sudah wali kelas sama tugas tatip. Itu yang mungkin akan saya sampaikan kalau memang saya akan mengajukan kepada kepala sekolah untuk mengadakan rapat dewan guru membahas masalah tatip tersebut. ya itu saya kira juga bagus Pak. Apa namanya? Apa kayak rencana jenengan seperti itu juga termasuk rencana. Ya, terus menurut kira-kira nih nggih, saran jenengan tadi bisa tidak merubah cara pikir atau pemahaman guru-guru tersebut, Pak? Dari tadi kan jenengan menyarankan untuk rapat agar guru-guru tahu tentang rumusan poin-poin gitu. Yang 20, 30, kemudian sampai 60 ke kesiswaan. Nah, kira-kira menurut jenengan nih bisa nggak itu merubah cara pikir atau pemahaman dari guru-guru tersebut? Kalau menurut saya itu salah satu cara yang efektif Bu. Cara yang efektif untuk bisa Ya. memahamkan Bapak Ibu guru dalam penanganan anak-anak, sehingga tidak semuanya harus ditangani oleh kesiswaan. Itu Ibu. Nggih, ya. Kalau murid melakukan rencana tersebut itu juga merupakan langkah yang saya kira juga tepat, bagus nanti dari kita berkumpul kemudian memaparkan semuanya tentang rumusan tata tertib sehingga kan guru-guru itu paham gitu Pak. Takutnya kan selama ini mereka melakukan sikap seperti membebankan kepada jenengan semua itu karena belum paham gitu Pak nggih. Jadi Iya. kalau sudah rapat gitu kan, oh tahu seperti ini. Oh kalau 20 jadi ini masih tanggung jawab guru kelas. Kemudian kalau 30 berarti guru yang menemui pada saat anak-anak melakukan pelanggaran. Baru di atasnya itu bisa dilimpahkan ke kesiswaan. Mungkin memang salah satu langkah sih memang nggih, rapat itu juga merupakan terobosan yang bagus sih Pak. Kemudian untuk
dari yang telah jenengan tadi ceritakan itu Pak, jenengan bisa nggak menjelaskan apa yang akan kelak Pak Nurit lakukan agar eh, apa nggih semua tadi rencana Pak Nurit bisa Ya intinya berjalan dengan sukses. intinya begini Bu, setelah saya nanti mengadakan rapat dengan Dewan Guru, saya pun akan berkolaborasi dengan teman-teman bahwa Nggih, untuk penanganan anak itu ya harus bersama-sama Bu, gitu. Jadi tidak hanya tanggung jawab satu orang atau dua orang, tapi bersama-sama. Siapapun yang menemui itu awalnya, yang nggih. awalnya untuk bisa intinya menangani terlebih dahulu. Setelah itu kalau memang dirasa beliau tidak mampu, oke lah, baik bisa diminta bantuan teman-teman, atau kalau memang enggak ya minta bantuan saya. Tidak hanya gini Bu, tidak mau nangani terlebih dahulu langsung dikasihkan ke saya gitu. Saya akan Iya, berkolaborasi cari intinya. gampangnya gitu nggih. Ya. Nggih, nggih. Iya Pak. Mungkin ya insya ya saya sih eh, setuju juga sih Pak dengan cara itu. Biar anak-anak itu kan nggak harus dengan jenengan saja disiplin terus takut gitu. Kadang kan ada ya. Oh ini guru. Kan ada anak-anak kadang itu melihat oh ini sosok Pak Nurit, ada Bu siapa, Pak siapa itu wis beda gitu Pak ya memang. Jadi kalau seperti itu kan kita berkolaborasi, enak semuanya satu misi gitu nggih. Saling mendukung gitu. Okay. Kira-kira komitmen apa ya Pak ya yang harus dilakukan untuk selanjutnya ini Pak? Komitmen apa gitu? Ya saya akan berkomitmen bahwa penanganan anak, setelah mengadakan rapat itu komitmen saya ya ayolah kita bersama-sama, intinya bersama-sama untuk menangani anak itu, jangan hanya tanggung jawab satu-satu itu Bu. Komitmennya seperti situ Bu, dan saya pun akan tetap berkomitmen untuk membantu teman-teman yang intinya apa dalam menangani anak-anak itu ada kendala, misalkan seperti itu, mungkin saya juga Oke, akan membantu. nggih. Iya, saya sih mendukung Pak semua yang akan Pak Nurit lakukan. Saya selaku apa ya, teman rekan sejawat ya, akan selalu mendukung Pak Nurit dalam apa namanya ini mengatasi nggih dalam memberikan pemahaman kepada teman-teman yang lain gitu agar kita semuanya kompak untuk satu misi ini anak-anak juga tidak kalau bisa nggih memang kita meminimalisir anak-anak melakukan hal yang tidak baik sih Pak nggih. Jadi kita semuanya kalau ayo bareng-bareng gitu wis satu misi gitu. Terus itu nggih komitmennya Pak Nurit Ya akan oke. terus mengajak semua rekan rekan apa namanya rekan Rekan sejawat untuk sejawat. berkolaborasi. Nggih. Terus gimana nih Pak perasaan Pak Nurit sekarang? Ya alhamdulillah Bu, setelah saya berbicara dengan jenengan, saya sedikit memberikan keluh kesah saya ke jenengan, akhirnya saya plong Bu. Nanti intinya beban ini tidak saya tanggung sendiri, tapi jenengan juga ikut, intinya ikut merasakan, terus mungkin ada solusi-solusi yang akan saya terapkan di kedepannya, sehingga kedepannya akan lebih lebih paham tentang tupoksi seorang kesiswaan, terus bapak ibu guru dalam menangani kasus itu bagaimana, tidak harus hanya kesiswaan tapi itu adalah tanggung jawab bersama. Saya plong Bu, terima kasih. Iya, saya juga selalu mendukung ya Pak. Jenengan juga harus tetap semangat ya Pak untuk terus berjuang. Namanya juga jenengan tidak sendiri di lembaga juga banyak teman rekan sejawat yang selalu mendukung program jenengan gitu untuk terus pembelajaran kepada murid yang akan lebih baik lagi. Ya alhamdulillah kalau Pak Nurid sudah merasakan plong juga
Pak Nuri sudah menemukan solusi dari Pak Nuri sendiri. Ya, alhamdulillah nanti mungkin masalah jenengan ini nanti bisa mengurai gitu nggih dengan kita nanti menyampaikan di rapat, kemudian teman-teman nggih. Semoga ini adalah solusi yang terbaik untuk kita semuanya. Anak-anak apa guru-guru juga tahu tupoksinya, kita bisa bergandengan tangan untuk terus maju dalam lembaga kita ini. Jadi tidak ada rasa yang salah satu merasa terbebani dengan beban yang begitu berat, yang lainnya namanya bebannya tidak sama. Kalau kita yuk bareng-bareng kolaborasi kan enak ya Pak ya, kita kerja juga senang gitu ya. Saya juga merasa senang juga kalau Pak Nurit merasa plong gitu. Ya Bu, terima kasih atas dukungannya Bu. Semoga kedepannya Oke akan Pak, maju. sama-sama. Oke, sama-sama. Kalau gini kan kita sharing enak gitu Pak. Oke. Iya Terima Pak, kasih. Terima kasih Bu atas dukungannya. sama-sama Pak Nurit. Tetap semangat nggih. Siap. Oke. Ganti Bu. Oke, ganti. Langsung refleksinya gimana Pak? Ini sudah dimatikan kan anunya Pak? Ada refleksinya nanti saja Bu. Soalnya waktunya cuma sedikit. Oh terakhir ya, ya Iya. wis. Sekarang saya ya tetap itu Pak ya. Iya. Enggak, saya matikan langsung ini. Sudah Pak? Ampun, Dimulai? ampun. Langsung berarti Ya, ya. Selamat siang Pak Nurit. selamat siang Bu Eti. Monggo, ada apa kok kelihatannya Oke. keburu-buru dan wajahnya agak tegang ini, kenapa ini? Ya biasanya nggak gini ya Pak ya. Iya, biasanya ceria Bu. Iya, ceria ya Pak ya. Ya, Oke, Pak Nurit ada waktu nggak kira-kira kalau sekarang? insya Allah ada Bu. Untuk jenengan insya Allah ada. Nah, Monggo ya. kalau ada Terima apa. kasih ya Pak. Iya. Iya, saya ini kayak ada beban sih Pak. Kayak ada beban yang saya pikirkan sekarang, Beban apa yaitu itu Bu? tentang murid saya. Tentang murid saya ini Pak. Kenapa Saya muridnya kan Bu? punya murid. Saya kan punya anak didik ya, siswa. Ada salah satu siswa itu sering sekali gitu Pak, datang terlambat gitu. Dari 1 minggu itu mungkin lebih dari 2 sampai 3 hari Pak. Nggak, apa namanya terlambat datang ke sekolah. Oh gitu ya Bu. Eh, Kalau memang dari Oke. 1 minggu lebih dari 2 sampai 3 hari itu ini sudah termasuk ya apa ya, harus ada sesuatu yang mungkin eh, penyebabnya itu. Apakah Bu Eti sudah tahu penyebabnya anak ini sampai terlambat sampai 2 sampai 3 hari dalam 1 minggu itu Bu? Penyebabnya apa ini? Iya Pak. Saya ya sudah berusaha ya saya tanyakan kemarin Pak. Baru tadi Pak. Tadi sih dia kan juga terlambat lagi. Kemudian saya tanya, kenapa kok sering terlambat? Itu karena apa? Katanya sih jangan Pak. Bangunnya kesiangan, kemudian kok sampai siang bangunnya. Katanya yaitu sering sering tidur larut malam karena keasikan main game di HP gitu Pak katanya. Oh gitu ya. Pak bingung gitu loh Pak. Saya juga bingung. Nah, gini Pak, saya bisa menangani salah satu murid saya ini dengan kebiasaannya dia datang terlambat ini Pak. Eh, Kalau seperti itu dia itu main gamenya itu game apa Bu kok sampai larut-larut gitu? Apa game online itu Bu? Katanya sih, iya katanya kayak
apa ya, apa ML gitu Pak, apa Iya, Mobile Mobile Legend. Legend ya. Ya, sejenis itu sih Pak. Jadi kan kadang mabar sama teman-temannya gitu. Lah, keasikan sih Pak memang sampai malam. Kemudian jadinya bangunnya sampai kesiangan. Sekolah pun anak-anak temannya sudah di kelas, dia baru datang. Itu pun kan saya juga kalau sekali gitu kan masih mungkin ada sesuatu gitu. Tapi kalau keseringan kan ya saya juga gimana ya Pak, saya juga memikirkan ini saya harus gimana gitu. Iya. Kalau seperti itu kira-kira ini Bu ya, kira-kira solusi yang Iya jenengan Pak. punya untuk menangani anak yang seperti ini apa Bu? Saya menurut saya coba sih Pak, saya mendekati, Halo? saya datangi dulu pendekat sama dua orang tuanya. Iya, iya. Ya, komunikasi, intinya komunikasi dengan orang Jelas tua Pak Bu. suara saya? Ya jelas. Tadi terputus Bu. Iya, saya tak mendekat, saya tak mendekat. Iya, saya tak mendekat kepada Putus-putus Bu. tuan. Direkam atau tidak, Bu? Putus Putus-putus Pak. Bu. Oke. Ya. Nah, ini kan Ya, itu jangan tips yang grup. Oke. Oh, ini ini Pak. kebetulan saya selesai dengan Waduh, Bril. ini di room lain ini Bu. Oke, silakan refleksinya bisa Ya, dikerjakan dulu, disiapkan iya, Bapak. suaranya Nanti jadi sambil anu Pak, menunggu yang belum selesai, nanti kita kembali. suaranya campur. Wes, Iya Pak. saya tutup aja wes. Jadi itu tadi. Loh, sudah ditutup ya Pak? Tak tutup. Monggo Bu. Terus kita ngulangi lagi atau gimana? Enggak ini. Ini enggak. Ayo terus. Yang tutup yang Oh sana. ya wis, tadi sampai, oh ya, saya sampai anu ya, komunikasi ya Pak ya. Iya. Komunikasikan sama orang tuanya. Jadi saya, kenapa sih anak ini apa nggak dikasih tahu gitu loh Pak? Apa nggak dikasih tahu kalau besok itu harus bangun pagi, harus sekolah, bangun pagi itu apa nggak ada perhatian gitu dari orang tuanya, kok sampai dia main game itu loh Pak. Saya tak tanyakan, saya coba komunikasi dengan dua orang tuanya. Itu sih Pak, kalau kalau rencana saya seperti itu. Oh gitu ya. Berarti sudah bagus itu Bu rencananya Ibu harus ada komunikasi dengan orang tua karena setidaknya orang tua itu kan harus tahu bahwa apa Ya, bahwa anaknya ini kok sering main game. Terus selain komunikasi dengan orang tua yang jenengan lakukan apa ada lagi solusinya Bu? ya saya masih itu saja sih Pak. Mungkin komunikasi sama orang tua. Kemudian saya juga ngajak ngobrol anaknya, anak tersebut Ya ini. betul betul. Itu juga Saya bagus. ajak omong, ya. Kemudian jadi saya mendekati juga sama anaknya, harus pintar membagi waktu. Ya, Main boleh, tapi ya jangan terlalu lama gitu. Karena kan kalau main keasikan kan juga lelah sih Pak, otak itu Pak ya. Kita ngegame itu loh Pak, kan konsentrasi kan tegang ya anak-anak. Kemudian istirahatnya kurang. Jadi dia semangat di kelas juga nggak seperti teman yang lain gitu kan, kayak merasa nggak begitu fokus juga nanti di pelajaran, kan mesti ada dampaknya gitu di pembelajaran. nah, betul. Ya betul Bu, yang jenengan lakukan sudah baik, sudah bagus. Selain komunikasi dengan orang tua, juga ngomong ke anaknya dari hati ke hati mungkin ya, bahwa memang Ya, efeknya atau akibat dari sering main game itu apa aja, akibat negatifnya itu ya sudah jenengan untuk ya, ya nanti. rencana ke depan Bu, rencana ke depan aksinya jenengan itu
dalam beberapa minggu ini atau kapan Bu jenengan mau komunikasi dengan anak dan orang tua itu Bu? Kalau rencana saya sih nggih besok Pak, besok saya mengantarkan anaknya pulang, saya antarkan, kemudian saya ngobrol dengan komunikasi dengan orang tuanya gitu Pak. Ya. Saya tanyakan bagaimana sih hari-harinya dia, kemudian untuk HP itu apa orang tuanya saya juga ingin tahu orang tua ini ibunya bekerja apa tidak gitu Pak. Jadi perhatiannya gimana ke anak-anak. Dan baru nanti ya besok itu Pak pulang sekolah rencana saya sih seperti itu. Kemudian nanti lusanya saya tak juga ngobrol ke anak-anaknya dulu. Oh iya. Ya bagus Bu, itu sudah kalau jenengan mau lakukan itu saya kira jenengan sudah punya solusi sendiri ya Bu atas permasalahan jenengan, tinggal bagaimana jenengan untuk Iya, melakukannya. Solusinya berarti saya ulangi Bu ya, untuk solusinya untuk iya Pak. kedepannya Bu ya. Yang pertama komunikasi dengan orang tua bahwa anak ini kok sering terlambat dikarenakan main game, apa tidak ada batasan untuk main game. Itu yang solusi yang pertama. Iya, Solusi kedua yaitu memberikan bicara dengan hati dengan anaknya agar bisa membagi waktu dalam bermain game ataupun iya, kegiatan yang lain gitu ya Bu nggih, itu Pak, nggih. ya. Rencana saya seperti itu. Ya Bu, itu solusinya Bu ya, solusi yang jenengan Iya, jenengan buat sendiri sebenarnya ya. Jenengan sudah punya iya, solusi sendiri. Terus setelah ini Bu, setelah jenengan sudah tahu solusinya Bu, setelah pembicaraan ini, percakapan ini, apa yang jenengan rasakan Bu setelah adanya percakapan dengan saya ini? iya. Alhamdulillah sih Pak, saya merasa kalau oh iya saya dengan saran saya tadi, dengan pemikiran saya tadi, itu jenengan setujui, jenengan merasa anggap itu tepat, gitu saya merasa, oh ya berarti saya merasa dapat dukungan, saya berarti oh langkah saya ya ya ini semakin menguatkan saya untuk melakukan solusi tersebut sih Pak. Ya alhamdulillah saya ada perasaan lega sih. Saya jadi merasa ya memang ini apa solusi ini yang harus saya lakukan gitu. Ya, Ya, alhamdulillah. terima kasih ya Pak ya. Ada waktu juga jenengan barusan. Biasanya kan jenengan sibuk untuk ngurusi anak-anak. Liburan saja kemarin jenengan juga Ya banyak betul. kegiatan ya Pak ya. Ya itu Ya, alhamdulillah. alhamdulillah hari ini ada waktu buat saya. Ya, Terima kasih Pak mau mendengarkan apa ya permasalahan saya. ya, Waktunya jenengan juga berarti sekali gitu. ya gitu Bu. Yang penting kita Oke, sebagai pendidik harus saling membantu Bu satu sama lain. Kalau ada ya, permasalahan, ya kita intinya kita kita bagi bersama, kita selesaikan bersama gitu aja Bu. iya, iya, iya Pak, betul sekali. Terima kasih ya Pak atas solusinya tadi. Gitu, terima kasih. Penguatannya juga bermanfaat sekali. Gitu, sama-sama. Oke Pak Nurit, kalau gitu saya tak kembali lagi ya Pak ya ke, Ampun, Bu. oke.